Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Rahmawati dari kelas TI 1A dengan NIM 210202007. Di sini saya akan menjelaskan tentang single linked list non-circular dengan head. Baik, langsung saja kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat program single linked list non-circular dengan head. Pertama, kita buat terlebih dahulu file header atau file judulnya, lalu kita save dan beri nama filenya dengan llnch seperti berikut ini. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu step by stepnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah programnya. Pertama, di sini terdapat include IOStream. Include IOStream merupakan header untuk memanggil CO dan CIN. Kemudian yang kedua, di sini terdapat include conio.h, yaitu header untuk memanggil sistem CLS, yaitu perintah untuk membersihkan layar. Kemudian di sini terdapat using namespace std yang berfungsi untuk memanggil namespace yang memiliki nama std, yaitu kelas atau objek atau fungsi. Kemudian di sini terdapat tipe data bentukan berupa node. Lalu kemudian kita deklarasikan, di sini terdapat data yang bertipe integer. Kemudian di sini kita deklarasikan node sebagai pointer next. Dan di sini kita deklarasikan juga node sebagai pointer head. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa prosedur. Yang pertama yaitu void initial, yaitu prosedur untuk memberi nilai awal. Kemudian di sini terdapat lmt yang bertipe integer dan terdapat void insert d, yaitu prosedur untuk menambah data di depan. Kemudian yang kedua terdapat void insert b untuk menambah data di belakang. Void print l yaitu untuk menampilkan data. Void hapus d untuk menghapus data di depan, dan void hapus b untuk menghapus data di belakang. Baik, selanjutnya kita akan membuat file yang kedua yang nantinya akan kita beri nama dengan llnch.cpp seperti berikut ini. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu langkah-langkah membuat program yang kedua, yaitu llnch.cpp. Di sini terdapat include llnch.h,
yaitu berfungsi untuk memanggil file yang sebelumnya telah kita buat. Kemudian di sini terdapat using namespace std. Lalu di sini terdapat prosedur yaitu void initial, yaitu yang berfungsi untuk pemberian nilai awal. Di sini terdapat perintah head sama dengan 0, artinya linked listnya masih kosong. Kemudian di sini terdapat inLMT yang berfungsi untuk mengecek apakah linked list tersebut kosong atau tidak. Maka di sini if head sama dengan 0, jika head sama dengan 0, maka di sini akan return 1, yaitu bernilai true. Jika tidak, maka return 0, yaitu bernilai false. Kemudian di sini terdapat prosedur void insert d, yaitu prosedur untuk menambah data di depan. Di sini terdapat parameter yaitu int d. Kemudian karena di sini terdapat insert dan juga parameter, maka kita harus mendeklarasikan node baru yang akan kita tambahkan di depan. Oleh karena itu di sini node pointer baru sama dengan new node, yang artinya node baru. Baru data diberi nilai sama dengan d sesuai dengan parameternya. Kemudian baru next sama dengan 0. Karena di sini sama dengan 0 karena masih berdiri sendiri dan belum bergandengan dengan simpul yang lainnya. Kemudian di sini kita cek apakah LMT-nya sama dengan 1 atau bernilai true. Jika iya, maka head akan diarahkan ke baru. Kemudian baru ini merupakan salah satu-satunya simpul, oleh karena itu masih mengarah ke 0. Maka di sini head next sama dengan 0. Kemudian jika LMT-nya tidak sama dengan 1 atau bernilai false, maka di sini baru next sama dengan head. Kemudian head akan diarahkan ke baru. Selanjutnya di sini terdapat prosedur void insert b, yaitu menambah data di belakang. Di sini sama terdapat parameter yaitu int d. Kemudian kita deklarasikan node barunya yaitu node baru sama dengan new node. Kemudian di sini terdapat deklarasi untuk simpul yang paling terakhir yaitu node temp, yang artinya temporary atau berpindah-pindah. Kemudian di sini terdapat baru data diberikan nilai sama dengan parameternya yaitu d. Kemudian di sini baru next sama dengan 0 karena masih berdiri sendiri, belum bergandengan dengan simpul yang lainnya. Kemudian kita cek menggunakan if LMT sama dengan 1. Jika iya, maka head akan diarahkan ke baru, kemudian head next sama dengan 0. Jika tidak atau else, maka tempnya akan diarahkan ke head, diarahkan atau ditempatkan yang sama dengan head. Kemudian di sini terdapat while atau perulangan mencari node yang paling ujung, yaitu temp next tidak sama dengan 0. Di sini temp sama dengan temp next. Lalu temp next sama dengan baru. Kemudian di sini terdapat prosedur void printl, yaitu prosedur mencetak data atau menampilkan data. Di sini terdapat deklarasi simpul paling terakhir yaitu node temp sama dengan head. Kita cek apakah LMT-nya sama dengan 0. Di sini if LMT sama dengan 0.
kita cek menggunakan perulangan, yaitu while temp tidak sama dengan 0, maka di sini akan tampil cout-nya yaitu temp data dan akan tampil kosong. Kemudian temp sama dengan temp next. Temp akan diarahkan menuju ke simpul berikutnya. Kemudian jika LMT tidak bernilai false atau bernilai true, maka di sini cout-nya akan menampilkan list kosong. Lanjut, di sini terdapat juga prosedur void hapus D, yaitu prosedur untuk menghapus data di depan. Di sini kita cek juga apakah LMT sama dengan 0. If LMT sama dengan 0, kemudian di sini if head next tidak sama dengan 0. Jika head next-nya tidak sama dengan 0, maka kita deklarasikan di sini not temp sama dengan head. Kemudian head-nya diarahkan menuju ke simbol berikutnya, yaitu head sama dengan head next. Kemudian baru kita bisa delete temp, delete untuk simpul yang paling terakhir. Nah, jika tidak atau else, maka head sama dengan 0. Kemudian di sini atau jika tidak, cout-nya akan menampilkan list kosong. Kemudian di sini terdapat prosedur void hapus B, yaitu prosedur menghapus data di belakang. Sama saja di sini kita cek terlebih dahulu apakah LMT-nya sama dengan 0 atau bernilai false. If LMT sama dengan 0, if head next tidak sama dengan 0, jika head next-nya tidak sama dengan 0, maka di sini kita deklarasikan not temp-nya sama dengan head. Kemudian kita gunakan perulangan while temp next lagi tidak sama dengan 0. Kemudian temp diarahkan ke simbol berikutnya, yaitu temp sama dengan temp next. Kemudian baru kita bisa delete temp next. Lalu temp next-nya akan bernilai 0 atau kosong. Namun jika tidak atau else, di sini head akan sama dengan 0. Atau else akan menampilkan atau cout-nya akan tampil list kosong. Selanjutnya kita akan buat satu file lagi yang nantinya akan kita beri nama main.llnch.cpp seperti berikut ini. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu program yang terakhir, yaitu program mainnya. Di sini terdapat include stdlib.h, yaitu
merupakan header untuk standar library. Kemudian di sini terdapat include llnch.cpp, yaitu untuk memanggil file llnch.cpp yang telah tadi kita buat. Kemudian di sini terdapat main, yaitu program utamanya. Lalu kemudian di sini terdapat inisial atau untuk inisialisasi atau pemberian nilai awal. Kemudian di sini terdapat jawab yang bertipe char atau karakter, dan di sini no dan data bertipe integer. Kemudian di sini do sistem CLS, yaitu yang berfungsi untuk membersihkan layar pada saat program dijalankan. Kemudian akan tampil saat program dijalankan, nanti akan tampil menu link list. Yang pertama yaitu tambah data di depan, yang kedua tambah data di belakang, yang ketiga hapus data di depan, keempat hapus data di belakang, dan kelima akan tampil data. Kemudian akan tampil pilih menu, kita disuruh untuk memilih. Kemudian no, kita pilih berdasarkan nomornya. If nomor 1 atau nomor 2, jika memilih nomor 1 atau nomor 2, maka akan tampil cout masukkan data list. Kemudian di sini akan tampil, kemudian kita disuruh untuk memasukkan data yang akan kita masukkan atau tambahkan. Kemudian if nomor 1, jika kita memilih nomor 1, maka sistem akan menambah data di depan. Kemudian else if, jika kita pilih nomor 2, maka insert B, yaitu menambah data di belakang. Kemudian else if, jika kita memilih nomor 3, maka hapus D, yaitu hapus data di depan. Kemudian else if, jika kita memilih nomor 4, maka hapus belakang. Kemudian else if, jika kita memilih nomor 5, maka akan tampil isi list terbaru. Kemudian print L, di sini akan mencetak atau menampilkan data. Kemudian tampil cout, yaitu sebuah pertanyaan, yaitu ingin kembali ke menu Y or no, Y atau N. Kemudian di sini jawab, kita disuruh menjawab Y atau N. Kemudian di sini terdapat while atau perulangan. Jika kita menjawab Y atau jawab di sini Y kecil atau Y besar, maka nanti kemudian di sini terdapat get C, yaitu yang berfungsi untuk membaca sebuah karakter. Kemudian kita coba untuk compile dan run programnya. Misal kita akan pilih nomor 1, ketik 1, kemudian enter. Kemudian kita masukkan data list. Misalkan kita akan memasukkan data di depannya 12. Nah, kemudian di sini akan muncul isi list terbarunya, yaitu 12. Apakah ingin kembali ke menu? Ya. Kemudian enter. Kemudian nanti kita akan kembali disuruh untuk memilih. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.